Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow, dan kisah kali ini kisah dari sebuah desa yang ada di Jawa Timur ya teman-teman ya. Kisah seorang pemilik toko sembako yang bernama Pak Karsa. Dan toko sembako yang ia miliki, yang ia jalani sampai saat ini adalah toko warisan dari kakaknya, yaitu Pak Budi. Tapi di sini ada misteri. Di balik toko sembako milik Pak Karsa itu apa sih misterinya? Waduh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Suasana desa terasa begitu sunyi, sebagian lampu listrik di rumah-rumah warga sudah padam. Jalanan desa terlihat becek karena guyuran air hujan tadi sore. Udara malam itu terasa begitu dingin. Angin bertiup kencang, sesekali tetesan air hujan masih terasa saat menyentuh kulit. Di ujung jalan desa, sebuah rumah mewah berdiri tegak di bawah langit malam. Rumah berarsitektur kuno dengan cat putih gading dan pagar berwarna hitam metalik itu terlihat begitu tenang. Di dalam rumah, sebagian lampu neon putih sudah berganti dengan lampu tidur berwarna kuning dengan sinar yang terlihat redup. Di dalam kamar, Pak Karsa yang sejak tadi tertidur pulas tiba-tiba terbangun sambil berteriak. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin menetes dari keningnya, matanya menyapu seluruh ruangan seolah mencari sesuatu yang tak ia lihat. Bu Ida, istrinya yang mendengar teriakan Pak Karsa, segera bangun dari tidurnya, tangannya menyalakan lampu tidur yang ada di meja samping ranjang. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Bu Ida panik. Tangannya segera meraih gelas berisi air putih lalu diberikan pada Pak Karsa suaminya. "Minum dulu, Pak." Pak Karsa tidak menjawab. Ia segera meraih gelas yang ada di tangan Bu Ida lalu meneguk sampai habis. Jantungnya terasa berdegup kencang. Mimpi yang baru saja ia alami terasa begitu nyata. Mimpi itu nyaris membuat Pak Karsa kehilangan nyawanya. "Kamu gak apa-apa kan, Pak?" Bu Ida mengulang lagi pertanyaannya. Matanya memperhatikan wajah Pak Karsa yang terlihat pucat. Pak Karsa menggeleng cepat. "Enggak, Bu, aku gak apa-apa." "Yakin? Mukamu itu loh pucat banget. Aku buatin teh hangat ya." Bu Ida segera menyebarkan selimutnya, namun dengan cepat Pak Karsa menahan. "Ora usah, aku ndak apa-apa. Lebih baik sekarang saya istirahat. Kepalaku pusing banget." Pak Karsa segera membaringkan tubuhnya ke ranjang. Ia membalikkan tubuhnya membelakangi Bu Ida. Malam itu, Pak Karsa tidak dapat memejamkan mata. Pikirannya terus tertuju pada mimpi yang baru saja ia alami. Entah berapa lama ia berusaha untuk tertidur sampai akhirnya suara ayam jago terdengar berkokok dari luar rumah. Matahari perlahan merangkak naik, menyebarkan sinar kuning yang terasa hangat saat menyentuh kulit. Beberapa warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Anak-anak mulai menggendong tas di punggung mereka. Di dalam rumah Pak Karsa, Bu Ida sudah terlihat sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya. Wanita itu dengan cekatan merapikan setiap sudut rumah. Aroma kopi tercium dari meja makan. Tidak berapa lama,
Pak Karsa keluar dari dalam kamar dengan menggunakan kemeja kotak-kotak berwarna biru. Aroma sabun mandi tercium saat tubuhnya mendekat ke arah Bu Ida. "Sarapan dulu, Pak," perintah Bu Ida sambil menyendok nasi goreng lalu meletakkannya di atas piring. "Ora usah, Bu. Pagi ini aku buru-buru ke pasar. Ada beberapa pesanan yang harus diantar. Aku takut kalau karyawan lupa," jawab Pak Karsa yang kini sudah berdiri di depan Bu Ida. Bu Ida menatap wajah Pak Karsa beberapa saat. Keningnya terlihat mengkerut saat mendengar ucapan Pak Karsa. "Ya wes, kalau gitu minum dulu kopinya, Pak. Sayang kalau gak diminum." Pak Karsa mengangguk kecil. Tangannya segera meraih cangkir yang ada di atas meja. Asap mengepul. Saat tutup cangkir dibuka, aroma kopi seketika menyebar di seluruh ruangan. Pak Karsa segera meneguknya sedikit, lalu meletakkan kembali cangkir itu. "Aku berangkat dulu ya, Bu." Pak Karsa segera berjalan keluar rumah. Sementara itu, Bu Ida terus memperhatikan punggung suaminya yang berjalan semakin jauh darinya. Hari ini, Bu Ida seolah merasa ada keanehan di dalam diri suaminya. Wajah Pak Karsa yang selalu ceria pagi ini justru terlihat murung dan pucat. Pria berkumis lebat itu seolah sedang merasakan sakit dalam tubuhnya. Di luar rumah, suara mobil pick-up Pak Karsa terdengar meraung perlahan. Mobil pick-up itu mulai meninggalkan rumah. Pak Karsa mengemudikan mobilnya dengan perlahan. Matanya menatap ke jalanan yang ada di depan. Sesekali guncangan terasa saat ban mobil terkena jalan yang berlubang. "Assalamualaikum, Pak Karsa," sapa seorang warga saat mobil Pak Karsa melintas. "Waalaikumsalam, Pak." Pak Karsa menjawab tanpa menghentikan mobil pick-up-nya. Karsa Gunawan adalah seorang juragan sembako terbesar di desa Sekarwangi, sebuah desa kecil yang berada di kota Nganjuk, Jawa Timur. Pak Karsa merupakan warga asli desa Sekarwangi, jadi tidak heran jika banyak orang yang sudah mengenal Pak Karsa. Berbanding terbalik dengan Bu Ida, istrinya. Wanita yang baru saja ia nikahi 1 tahun lalu itu berasal dari kota Surabaya. Namun, sifat Bu Ida yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja tidak membuatnya kesulitan mendapatkan teman atau tetangga di desa itu. Pagi itu, Bu Ida sudah berada di sebuah warung sayur yang tak jauh dari rumahnya. Beberapa ibu-ibu juga sudah berkumpul di tempat yang sama, tangan mereka dengan cekatan memilih bahan makanan yang akan mereka beli di hari ini. "Assalamualaikum," sapa Bu Ida yang baru saja tiba. Ibu-ibu yang ada di warung sayur segera menjawab bersamaan. "Waalaikumsalam." Bu Ida, tumben jam segini sudah di warung sayur. Biasanya kan agak siangan, nunggu Pak Karsa berangkat." Seorang wanita membuka pembicaraan pagi itu. Bu Ida tersenyum kecil, tangannya meraih sayur kangkung yang ada di hadapannya. "Kebetulan suami saya berangkatnya lebih awal. Katanya sih ada barang yang harus dikirim ke kota." "Wah, kayaknya makin hari usaha Pak Karsa makin maju ya, Bu." Wanita tadi menjawab dengan senyum tersungging di bibirnya. "Alhamdulillah, Bu, masih ada rezekinya." "Ya, kalau ndak ada usaha Pak Budi, ya Pak Karsa juga nggak bakalan bisa seperti sekarang." Seorang wanita tiba-tiba menjawab. Suasana warung sayur seketika hening. Beberapa ibu-ibu terlihat memperhatikan wajah Bu Ida yang berubah murung. Sebagian lain terlihat tersenyum kecil mendengar ucapan wanita itu. Ya juga sih, itu kan usaha almarhum Pak Budi dan keluarganya. Coba aja kalau nggak ada usaha itu, mungkin Pak Karsa masih jadi pengangguran abadi." Bu Ida yang tidak tahan dengan ucapan beberapa tetangganya segera memilih beberapa ikan dan sayuran.
Dengan cepat, ia langsung memberikan uang pecahan 50 ribuan kepada pemilik warung dan segera meninggalkan tempat itu. Ya, Pak Karsa dan Pak Budi adalah kakak beradik yang saling menyayangi sejak kepergian ayah mereka 7 tahun yang lalu. Pak Karsa dan Pak Budi mendapatkan warisan dengan jumlah yang sama rata. Usia Pak Karsa yang saat itu baru memasuki kepala 3 menggunakan uang warisan itu untuk berfoya-foya. Sementara Pak Budi yang sudah memiliki seorang istri dan 2 anak menggunakan uang itu untuk membuka usaha sembako. Namun, siapa sangka hanya dalam waktu 1 tahun usaha Pak Budi berkembang pesat. Ia tidak hanya melayani pembeli dari dalam desa, tapi sampai ke kota besar. Kehidupan Pak Budi yang awalnya sangat sederhana berubah menjadi kecukupan, berbanding terbalik dengan Pak Karsa yang saat itu hanya mengandalkan uang dari kakaknya untuk makan sehari-hari. 4 tahun berlalu, kejadian tragis menimpa Pak Budi dan keluarganya. Sebuah kebakaran hebat melahap habis rumah beserta para penghuninya. Malam itu, suasana di desa Sekarwangi seketika riuh. Pak Karsa dengan dibantu beberapa warga dan aparat desa berusaha memadamkan api yang semakin berkobar. Namun, usaha mereka justru sia-sia. Angin yang bertiup kencang rupanya semakin membuat api membesar. Dalam beberapa jam, rumah itu sudah rata dengan tanah. Sejak saat itu, Pak Karsa menggantikan Pak Budi mengelola usaha agen sembako itu dengan penuh kesabaran dan ketelatenan. Pak Karsa akhirnya bisa membuat usaha Pak Budi semakin berkembang pesat. Ia juga bisa kembali membangun rumah Pak Budi yang sempat terbakar. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Pak Karsa lupa akan luka yang ia rasakan saat kehilangan Pak Budi. Bahkan sampai detik ini, Pak Karsa tetap menyimpan kenangan Pak Budi di dalam hatinya. "Kamu itu kenapa toh, Bu?" tanya Pak Karsa sore itu saat ia baru saja pulang dari toko. Bu Ida melirik sekilas ke arah Pak Karsa lalu kembali menunduk. "Ibu kesal sama orang-orang di desa ini." Bu Ida mengerucutkan bibir. Wajahnya terlihat begitu masam saat dipandang. Pak Karsa menarik nafas dalam lalu mengeluarkannya dengan perlahan. Suasana di dalam rumah terasa hening untuk beberapa saat. Pak Karsa mengusap keringat yang masih mengenang di keningnya. "Pak, apa kita nggak bisa buka usaha sendiri? Ya jadi nggak perlu terus ngurusin usaha almarhum kakakmu itu." Bu Ida tiba-tiba membuka percakapan. Pak Karsa langsung menoleh ke arah Bu Ida, matanya menyipit seolah berusaha mencari alasan dalam ucapan istrinya itu. Selama ini, Bu Ida memang tidak pernah meminta Pak Karsa untuk menutup atau membuka usaha sendiri. Bahkan, setiap Pak Karsa memberikan sebagian hasil usahanya untuk didonasikan atas nama kakaknya, wanita itu tak pernah protes. "Oh, tumben kamu ngomong kayak gitu, Bu. Ada apa?" Pak Karsa mendekat ke arah Bu Ida, matanya menatap istrinya dengan penasaran. Dengan air mata yang menggenang di kedua matanya dan suara bergetar, Bu Ida mulai menceritakan kejadian yang ia alami tadi pagi. Menurut Bu Ida, sesukses apapun mereka saat ini, bagi para warga, itu tetap pencapaian yang didapatkan oleh Pak Budi, kakak Pak Karsa. Sementara Pak Karsa hanya dianggap sebagai benalu yang menumpang hidup pada harta peninggalan keluarganya. Orang usah dipikir, Bu. Orang kampung memang biasa begitu. Ya kalau bukan aku yang nerusin usaha Mas Budi, lalu siapa? Toh, uang hasil penjualannya juga tetap aku donasikan untuk almarhum keluarga Mas Budi. Pak Karsa mencoba memberikan pengertian pada Bu Ida.
Bu Ida langsung menoleh ke arah Pak Karsa. Aku tahu, Pak. Tapi apa ya, nggak bisa gitu kamu buka usaha sendiri. Kalau kamu terus ngurusin usaha itu, yang ada warga itu cuma nganggap kamu benalu, manfaatin harta kakakmu. Lalu sekarang kamu mau apa? Hah? Tanya Pak Karsa dengan nada lembut. Ya, aku maunya kamu buka usaha yang lain. Dan kamu hanya ngawasin aja gitu usahanya Mas Budi. Aku malu, Pak. Kalau kamu terus dibilang benalu. Pak Karsa tersenyum, matanya memperhatikan wajah sang istri yang terlihat masih kesal. Ya wes, besok aku pikirkan kita mau buka usaha apa. Sekarang tolong siapkan dulu makanan. Aku lapar. Bu Ida mengangguk pelan. Ia segera berdiri dan langsung berjalan ke arah dapur. Langkahnya pelan seperti ada rantai besi yang melilit kakinya. Sementara itu, Pak Karsa yang ada di ruang tamu menyandarkan tubuhnya ke sofa, matanya menatap kosong ke arah langit-langit rumah. Ingatannya sesekali tertuju pada tragedi kebakaran 4 tahun lalu. Tragedi di mana yang akhirnya menewaskan Pak Budi dan keluarganya. Tidak berapa lama, dari arah meja makan, aroma ikan goreng dan semur jengkol menyebar ke seluruh rumah. Bu Ida segera menghampiri Pak Karsa yang masih larut dalam lamunannya. Dari kejauhan, Bu Ida diam-diam memperhatikan suaminya dengan pandangan iba. Ya, Bu Ida memang tidak tahu bagaimana sifat Pak Budi dan keluarganya, namun melihat perilaku suaminya yang begitu merasa kehilangan, walaupun kejadian itu sudah 4 tahun berlalu, membuat Bu Ida yakin jika mereka adalah keluarga yang sangat baik. Pak, ayo makan. Aku udah siapin lauknya di meja. Bu Ida lalu duduk di samping Pak Karsa. Tangannya memegang pundak Pak Karsa, membuat pria itu sedikit tersentak. Pak Karsa tersenyum kecil. Ada kehangatan dalam setiap tatapan matanya. Keduanya segera berdiri dari tempat duduk dan langsung berjalan ke arah meja makan. Sementara itu di luar rumah, langit yang semula terang perlahan mulai berganti senja. Suara azan maghrib terdengar menggema di seluruh desa. Pintu-pintu dan jendela rumah warga sudah mulai tertutup. Satu persatu lampu jalanan mulai menyala redup, menerangi sepanjang jalanan desa. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Angin bertiup kencang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Karsa masih terjaga di ruang tamu, matanya menatap ke arah layar televisi yang ada di hadapannya. Pak, gak tidur? Tanya Bu Ida yang baru saja keluar dari kamar sambil mengenakan daster motif bunga-bunga. Pak Karsa menoleh sekilas, lalu pandangannya kembali tertuju pada televisi. Nanti dulu Bu, sebentar lagi acaranya selesai. Kamu tidur aja duluan. Ya wes, aku istirahat dulu. Kamu jangan tidur malam-malam. Besok kan masih harus ke toko, ucap Bu Ida yang hanya dijawab anggukan oleh Pak Karsa. Bu Ida segera berjalan ke arah kamarnya. Suasana ruang tamu seketika hening, hanya suara televisi yang sesekali terdengar lirik. 1 jam berlalu, udara malam terasa semakin dingin. Dari arah kamar mandi terdengar suara gemericik air. Pak Karsa yang masih duduk di sofa langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di ujung dapur. Bu, kamu bangun ya? Panggil Pak Karsa, tangannya mengetuk pintu kamar mandi yang tertutup. Namun tidak ada jawaban. Beberapa saat Pak Karsa menunggu, ia langsung membuka pintu kamar mandi. Suara derit engsel beradu terdengar saat pintu terbuka. Udara dingin dan lembab dari kamar mandi langsung menyergap wajahnya. Bu, kebiasaan banget. Selalu aja lupa matiin keran air, gerutu Pak Karsa sambil berjalan masuk ke dalam kamar mandi.
Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik kamar mandi yang masih tergenang air. Suara burung gagak terdengar dari atap rumah seperti sedang melintas. Tiba-tiba Pak Karsa langsung mematikan keran air yang masih menyala lalu segera meninggalkan kamar mandi. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, suara keran air kembali terdengar dari belakangnya. Dengan gerakan refleks, Pak Karsa langsung menoleh ke belakang. Matanya seketika melebar melihat keran air itu kembali menyala. Tangan Pak Karsa mengusap leher belakangnya. Bulu kuduknya seketika meremang saat melihat air yang semula berwarna jernih kini berubah menjadi merah pekatan kental. Aroma anjir segera menyeruak masuk ke dalam hidung Pak Karsa. Tiba-tiba pintu tertutup seperti dibanting dari luar. Pak Karsa langsung berlari ke arah pintu. Tangannya berusaha menekan gagang pintu, namun pintu itu justru tak dapat terbuka, seperti terkunci otomatis dari luar. Dengan suara bergetar, Pak Karsa terus berteriak memanggil-manggil istrinya sambil mengetuk pintu kamar mandi. Bu, bu, panggil Pak Karsa. Namun tak ada jawaban, hanya suara gemericik air yang terdengar dari keran yang masih terbuka. Tiba-tiba terdengar suara nafas berat dan serak. Aroma anjir darah dan daging gosong tercium di seluruh kamar mandi. Dengan jantung berdegup kencang, Pak Karsa perlahan membalikkan tubuh, namun tidak ada siapa-siapa. Kamar mandi itu kosong, hanya air keran yang masih menyala, tapi kali ini tak lagi berwarna merah seperti sebelumnya. Pak, Bapak, suara Bu Ida tiba-tiba terdengar dari luar kamar mandi. Pak Karsa yang masih menatap keran air dengan heran langsung terperanjat. Ia segera membuka pintu kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya walau udara terasa begitu dingin. Tubuh Pak Karsa bergetar, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti di wajah sang istri. Pak, kamu kenapa? Kok kayak orang ketakutan? Bu Ida mendekat ke arah Pak Karsa. Tangannya langsung menuntun pria itu keluar dari kamar mandi. Duduk sini dulu, ucap Bu Ida yang langsung membantu Pak Karsa duduk di kursi kayu yang ada di dapur. Tungguin, aku buatin teh hangat dulu. Pak Karsa tidak menjawab. Pandangannya masih menatap kosong ke seluruh dapur seolah memastikan jika tidak ada sosok apapun yang mengawasinya. Sementara Bu Ida segera berjalan ke arah kompor gas yang ada di sudut dapur. Tangannya dengan cekatan meracik teh ke dalam cangkir kecil. Diminum dulu, Pak, biar tubuhmu sedikit lebih baik. Bu Ida meletakkan cangkir teh di atas meja. Pak Karsa langsung meneguk teh di dalamnya. Pak, kamu sakit? Tanya Bu Ida. Matanya memperhatikan wajah Pak Karsa yang semakin pucat. Enggak, Bu, aku enggak apa-apa. Aku hanya sakit kepala tadi. Tiba-tiba kepalaku seperti berat. Pak Karsa menjawab dengan suara bergetar. Bu Ida segera memijat pundak Pak Karsa dengan perlahan. Ya wes, sekarang kita istirahat. Kamu pasti kecapean ini. Bu Ida segera membantu Pak Karsa berjalan ke arah kamar. Langkahnya pelan, seperti masih ada ketakutan. Malam semakin larut, langit semakin gelap. Sesekali gemuruh petir menyambar di langit desa. Tak menunggu waktu lama, hujan disertai angin kencang langsung mengguyur desa Sekarwangi. Di dalam kamar, tubuh kurus Pak Karsa meringkuk di dalam selimut. Sesekali dengkuran terdengar keluar dari mulutnya. Pagi menyingsing dengan begitu cepat. Gemuruh petir menghilang, berganti sinar matahari yang terasa begitu hangat. Di dalam dapur, Bu Ida sudah sibuk memasak makanan untuk hari ini. Aroma rempah dan bumbu dapur tercium dari panci yang mendidih di atas kompor. Sesekali tangannya menghalau ayam tetangga yang ingin masuk ke dapurnya. Beberapa saat kemudian,
Pak Karsa keluar dari dalam kamar mandi, tubuh kurusnya menggigil kedinginan. "Kamu hari ini mau ke toko, Pak?" tanya Bu Ida sambil meletakkan panci berisi sayur sop. "Ya iyalah Bu, kalau aku nggak ke toko siapa yang ngawasin karyawan?" Pak Karsa merapatkan handuk yang tergantung di pundaknya lalu duduk di kursi. Bu Ida menghirup nafas dalam lalu duduk di samping Pak Karsa. "Kamu itu kan lagi sakit, apa nggak bisa minta tolong dulu buat ngawasin karyawan?" "Ya nggak bisa toh Bu, aku itu belum percaya sama karyawan kita. Aku itu khawatir usaha Mas Budi bangkrut kalau dipercayakan pada mereka." "Usaha itu nggak bakal bangkrut Pak, wong kamu liburnya cuma sehari." Bu Ida mengerucutkan mulutnya. Pak Karsa tidak menjawab. Ia langsung meraih cangkir yang ada di hadapannya dan meneguknya lalu berjalan ke arah kamar. Di mata Bu Ida, Pak Karsa adalah sosok suami yang sabar. Walaupun sedikit keras kepala, namun selama menikah dengan Pak Karsa, Bu Ida belum pernah dibentak ataupun dipukul. Pak Karsa lebih memilih meninggalkan rumah jika terjadi perselisihan di antara mereka. Hal itulah yang membuat Bu Ida semakin menyayangi suaminya itu. "Kebiasaan, kalau orang lagi ngomong pasti ditinggal," seru Bu Ida sambil melemparkan kain di tangannya. Beberapa saat berlalu, Pak Karsa sudah berangkat ke toko dengan menggunakan mobil pick-up-nya. Suasana pasar pagi ini terlihat begitu ramai. Beberapa lapak dan kios juga sudah ramai dengan para pembeli. Begitu juga dengan toko sembako Pak Karsa. Toko yang terletak di tengah pasar dengan bangunan yang sudah terlihat tua itu tidak pernah sepi oleh pembeli. Berbagai pesanan selalu diterima dalam jumlah yang besar. Sejak pagi, bahkan sebelum Pak Karsa tiba, para karyawan sudah sibuk melayani pembeli yang berdatangan. Beberapa karyawan pria terlihat berlalu lalang, memanggul beras di atas punggungnya, sementara karyawan wanita sibuk melayani pembeli yang semakin banyak berdatangan. Di meja kasir, Pak Karsa terlihat duduk sambil menatap kosong ke arah para pembeli dan karyawannya. Wajahnya masih terlihat pucat karena ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Pak Karsa belum juga tiba di rumah. Bu Ida yang saat itu menonton televisi sesekali mengintip keluar rumah melalui gorden. Tidak berapa lama, mobil pick-up Pak Karsa terdengar masuk ke halaman rumah. Suara pagar besi terdengar nyaring saat ditutup. Bu Ida segera membuka pintu rumah, matanya langsung melebar saat melihat Pak Karsa pulang dengan ketakutan. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipisnya, nafasnya tersengal seperti habis melihat sesuatu yang menakutkan. "Pak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya Bu Ida sambil membuka pintu semakin lebar. Pak Karsa segera masuk ke dalam kamar, lalu meminta istrinya agar segera menutup pintu rumah mereka. "Jangan banyak tanya, cepat tutup pintunya." Tanpa menunggu jawaban, Pak Karsa segera berjalan ke arah sofa. Ia menjatuhkan tubuhnya dengan kasar. Sementara itu, Bu Ida langsung menutup pintu rumah dan menguncinya. "Pak, sebenarnya ada apa? Kamu pulang malam banget. Sekalinya pulang ke orang ketakutan." Suara Bu Ida terdengar panik. "Sudah Bu, jangan banyak tanya dulu. Lebih baik sekarang siapkan aku makan malam sama kopi. Aku lapar, dari siang belum makan." Pak Karsa menoleh ke arah Bu Ida. Bu Ida yang tidak ingin melanjutkan pertanyaannya pun segera berjalan ke arah dapur. Pak Karsa terlihat berusaha mengatur nafas yang masih tersengal. Sesekali ia membuka gorden jendela rumahnya dan memperhatikan halaman rumah yang terlihat semakin gelap. Tiba-tiba, aroma anyir darah bercampur daging bakar tercium begitu menusuk ke hidung. Dengan tangan bergetar, Pak Karsa perlahan menyingkap gorden rumahnya
Dari kejauhan terlihat seorang pria berdiri tepat di depan teras rumahnya. Wajahnya pucat dengan beberapa kulit terkelupas, sebagian lagi terlihat menghitam. Mata pria itu menatap tajam ke arah rumah Pak Karsa seperti ada dendam yang sudah lama ia simpan. Pria itu, ucap Pak Karsa, suaranya terdengar serak dan bergetar. Dengan gerakan refleks, Pak Karsa menutup gorden rumahnya. Gak mungkin, ini pasti hanya mimpi. Pak Karsa kembali menyingkap gorden, memastikan jika apa yang baru dia lihat hanyalah halusinasi. Namun, rupanya pria itu masih berdiri di depan rumah, matanya terus memandang ke arah pintu. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundak Pak Karsa, membuatnya berteriak histeris. Astagfirullah! Teriak Bu Ida yang langsung tersentak mendengar teriakan Pak Karsa. Kamu kenapa sih? Mau teriak-teriak kayak gitu? Bu Ida yang terkejut langsung berteriak. Kamu itu yang kenapa? Ngagetin orang aja. Tanpa menunggu jawaban, Pak Karsa segera berjalan ke arah dapur. Malam itu, suasana di dalam rumah Pak Karsa terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa panas walaupun hujan mengguyur desa Sekarwengi. Setelah makan, Pak Karsa dan Bu Ida pun bergegas untuk tidur. Di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Ujar Pak Karsa, matanya memperhatikan sekelilingnya. Malam itu, Pak Karsa seolah berada di sebuah hutan yang rimbun. Pohon-pohon menjulang tinggi, beberapa burung gagak terbang rendah di atas kepalanya. Pak Karsa merasakan ada dingin di leher belakangnya, seperti ada yang meniup. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Suasana di tempat itu begitu gelap, hanya cahaya bulan redup menjadi penerang. Bu, Ibu, Pak Karsa berteriak memanggil istrinya, namun tak ada jawaban. Dengan langkah pelan, Pak Karsa berjalan menyusuri kegelapan. Tubuhnya bergetar saat memasuki area hutan yang semakin dalam. Dari kejauhan, terlihat sosok pria berdiri di tengah jalan membelakangi. Dengan langkah sedikit berlari, Pak Karsa berjalan menuju ke arah pria itu. Nyuwun sewu, Pak. Pak Karsa menyapa dengan ramah. Kalau boleh tahu, ini di mana ya, Pak? Pria itu tidak menjawab. Ia tetap berdiri mematung membelakangi Pak Karsa. Sesekali, nafas pria itu terdengar berat, aroma anyir darah, serta daging bakar tercium sangat pekat. Pak Karsa berusaha melihat wajah sosok itu, tapi ia kesulitan. Pak, saya lagi nanya nih, Pak. Ini itu di mana? Mungkin saja Bapak tahu. Suara Pak Karsa kembali terdengar. Perlahan, pria itu menoleh ke arah Pak Karsa yang masih berdiri di belakangnya. Gerakannya teratur dan patah-patah. Suara gemertak tulang terdengar setiap kali ia menggerakkan tubuh. Mata Pak Karsa melebar. Tubuhnya tersentak jatuh ke tanah melihat sosok yang kini berdiri tepat di hadapannya. Mas Budi. Suara Pak Karsa tercekat melihat wajah orang itu. Ya, Pak Budi kini sudah berdiri di depan Pak Karsa. Wajahnya meleleh seperti terbakar. Sebagian yang lain menampakkan tulang yang sudah berwarna hitam. Di beberapa bagian terlihat cairan merah menetes. Sebagian yang lain terlihat sudah menghitam dan kering. Jangan, Mas. Jangan sakiti aku, Mas. Pak Karsa memundurkan tubuhnya dengan susah payah. Pak Budi tidak menjawab. Ia terus menatap wajah Pak Karsa dengan tatapan tajam. Kakinya bergerak, namun tidak menimbulkan suara. Perlahan, bibir Pak Budi terbuka lebar, nyaris menyentuh telinga. Suara lengkingan terdengar memecah keheningan malam. Pak Karsa berteriak saat sosok Pak Budi melesat cepat ke arahnya. Pak Karsa terbangun di atas ranjang, matanya menyusuri seluruh kamar. Bu Ida yang tertidur di samping Pak Karsa langsung terbangun, matanya tertuju ke arah suaminya. Mimpi buruk lagi ya, Pak? Tanya Bu Ida, tangannya mengusap pundak Pak Karsa.
Akhir-akhir ini aku sering banget mimpi buruk. Pak, kamu itu kecapean? Atau mungkin ada masalah yang kamu lagi pikirin? Pakarsa menggiling pelan, matanya menatap kosong ke arah dinding kamarnya. Ya wes, sekarang kamu istirahat aja. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Mimpi itu kan hanya bunga tidur. Bu Ida membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Malam itu, Pakarsa tidak dapat memejamkan mata. Dia masih bisa merasakan aroma nafas Pak Budi, matanya yang tajam seolah masih bisa ia lihat bahkan sampai detik ini. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Pakarsa semakin turun. Bahkan hampir setiap malam Pakarsa selalu berteriak-teriak ketakutan. Pria itu juga kerap bercerita jika dirinya melihat sosok mengerikan di dalam kamar Pakarsa yang dulu selalu menghabiskan hari-harinya di toko sembako peninggalan Pak Budi, kini justru lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri di dalam kamar. Hal ini tentunya tidak hanya menimbulkan tanda tanya dalam diri Bu Ida, tapi juga pada para warga desa yang terkadang mendengar teriakan dari arah rumah Pakarsa. Pagi itu, suasana desa Sekarwangi terasa begitu tenang. Beberapa warga sudah terlihat menjalankan aktivitas seperti biasa, namun ketenangan itu seketika berubah saat suara jeritan terdengar dari dalam arah rumah Pakarsa. Beberapa warga yang ada di sekitaran rumah itu segera masuk ke halaman rumah Pakarsa. Terlihat Bu Ida sedang terisak di depan pintu rumahnya. Pak Basir, tetua desa, berjalan ke arah Bu Ida dengan memegang tongkat di tangannya. "Kenapa toh Bu? Pagi-pagi kok sudah teriak-teriak?" tanya Pak Basir yang sudah berdiri di depan Bu Ida. Tolong suami saya, Mbak. Dia ketakutan di dalam kamar. Dia terus berteriak-teriak, matanya melotot, menatap langit-langit kamar. Bu Ida berusaha mengatur nafasnya. Dari dalam kamar, suara teriakan Pakarsa terdengar begitu nyaring. Ia seperti sedang mengusir seseorang yang berada di dekatnya. Dengan langkah terburu-buru, Bu Ida dengan ditemani oleh Pak Basir dan beberapa warga yang lain segera masuk ke dalam rumah. Mata mereka seketika melebar saat melihat Pakarsa menatap tajam ke arah langit-langit rumah. Ya Allah, sepertinya waktunya tidak lama lagi nih. Suara Pak Basir pecah saat melihat kondisi Pakarsa. "Joko, cepat panggilkan Ustadz Burhan. Pakarsa harus segera ditolong," perintah Pak Basir kepada seorang pemuda yang bernama Joko. Tanpa menunggu lama, Joko segera berjalan meninggalkan rumah. Sementara itu, Pak Basir perlahan mulai mendekat di sisi ranjang. Tangannya menggenggam tangan Pakarsa dengan erat. "Nyebut, Pak, nyebut." "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Basir dengan suara pelan. Pakarsa tidak menjawab. Matanya terus melotot, menatap langit-langit kamar dengan ekspresi ketakutan. 15 menit berlalu, Joko dan Ustadz Burhan akhirnya tiba di dalam kamar. Dengan segera, Ustadz Burhan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pakarsa dengan suara nyaring terus berteriak, kedua tangannya menutup telinga. Pergi dari tubuh orang ini," seru Ustadz Burhan. Tangannya menyentuh kening Pakarsa. Makhluk yang ada di tubuh Pakarsa meronta. Ia terus berteriak, membuat semua orang yang ada di tempat itu ketakutan. "Itu kayaknya Pakarsa disantet orang deh," ucap seorang wanita yang berdiri di ambang pintu kamar. "Iya, kayaknya gak mungkin. Orang dibacain ayat suci Al-Quran kok langsung teriak-teriak kayak gini," timpal wanita yang lain. Ustadz Burhan terus membacakan surat-surat pendek dengan tangan yang masih memegangi kepala Pakarsa. Semakin lama, suaranya terdengar semakin nyaring bersamaan dengan teriakan makhluk yang ada di tubuh Pakarsa. "Pergi
atau aku bakar kamu dengan ayat Allah. Suara Ustadz Burhan semakin tinggi. Tidak berapa lama, tubuh Pak Karsa langsung limbung seperti boneka yang dipotong talinya. Matanya setengah terpejam, nafasnya kini lebih tenang dari sebelumnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Pak Karsa mengedarkan pandangannya mencari sosok Bu Ida, istrinya. Bu, Bu, panggil Pak Karsa. Suaranya terdengar serak dan juga berat. Bu Ida langsung berjalan ke arah suaminya. Air mata masih menetes dari kedua matanya. Ya Pak, aku di sini Pak. Bapak kenapa? Pak Karsa menggelengkan kepala. Perlahan tangannya meraih jemari istrinya dengan lembut. Bu, maafkan aku Bu. Aku sudah jahat Bu. Aku salah. Pak, apa maksudnya Pak? Selama ini Bapak itu suami yang baik, suami yang sangat bertanggung jawab. Ibu gak pernah nyesal nikah sama Bapak, jawab Bu Ida sambil terisak. Sesekali tangannya mengusap air mata yang jatuh. Dengan suara bergetar dan nafas tercekat, Pak Karsa mulai menceritakan apa yang ia sembunyikan selama ini. 4 tahun lalu, tepatnya sebelum Bu Ida dan dirinya menikah, Pak Karsa hanyalah seorang pengangguran. Setiap hari, ia selalu menghabiskan waktu dan harta peninggalan orang tuanya untuk berjudi dan main perempuan. Sampai suatu hari, Pak Karsa mengalami kekalahan dalam bermain judi. Hutangnya semakin lama semakin menumpuk. Pagi itu, Pak Karsa menemui Pak Budi di rumahnya. Dia bermaksud untuk meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Pak Budi saat itu memang setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada Pak Karsa, namun dengan syarat Pak Karsa harus bekerja dengannya di toko. Semua itu dilakukan Pak Budi dengan harapan jika adiknya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi, hal itu justru ditolak mentah-mentah oleh Pak Karsa. Ia menganggap jika kakaknya hanya menjadikannya seorang budak dan berubah menjadi sosok yang pelit. Malam harinya, Pak Budi dan keluarganya yang sudah terlelap dalam tidurnya tiba-tiba terbangun saat mendengar suara berisik dari arah lemari pakaiannya. Matanya melebar saat dia melihat seorang pria dengan menggunakan topeng menggasak seluruh harta benda dan surat rumah miliknya. Pertengkaran itu tak dapat dihindari lagi. Bahkan keributan itu akhirnya membuat istri dan kedua anak Pak Budi terbangun. Merasa keselamatannya terancam, pria itu segera menghabisi Pak Budi dan keluarganya dengan membabi buta. Kekejamannya tidak berhenti sampai di situ. Pria itu juga membakar rumah Pak Budi. Angin yang bertiup kencang membuat api semakin cepat menyebar. Dan dalam waktu yang singkat, rumah beserta jasad Pak Budi dan keluarganya hangus tak bersisa. Kondisi desa Sekarwangi yang terpelosok membuat para warga saat itu berpikir jika kebakaran itu terjadi akibat konsleting arus listrik. Jadi selama ini kamu yang... Bu Ida tidak dapat melanjutkan ucapannya. Air matanya menetes semakin deras. Iya Bu, ya, aku yang sudah membunuh keluarga kakakku sendiri. Aku yang sudah menghabisi mereka. Aku dendam Bu. Sakit hati aku Bu. Pak Karsa meremas tangan Bu Ida dengan erat. Suara bisikan terdengar dari mulut warga yang berada di ruangan itu. Mereka tidak menyangka jika Pak Karsa, orang yang mereka pikir sangat kehilangan kakaknya itu, justru adalah otak dan pelaku dari kejadian tragis itu. Beberapa saat setelah mengakui perbuatannya itu, Pak Karsa akhirnya meninggal dunia. Bu Ida yang menyadari kepergian suaminya itu langsung menangis histeris. Suasana duka seketika menyelimuti kamar Pak Karsa.
1 minggu berlalu, sejak kepergian Pak Karsa, Bu Ida memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Wanita berusia 35 tahun itu memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, rumah mewah yang dulu pernah ia tempati bersama Pak Karsa dibiarkan kosong. Sementara itu, usaha milik Pak Budi tetap ia jalankan walaupun dari kejauhan. Setiap bulannya, Bu Ida selalu menyisihkan hasil usaha itu untuk didonasikan kepada masjid dan panti asuhan atas nama suami dan keluarga Pak Budi. Bu Ida berharap apa yang ia lakukan saat ini bisa meringankan dosa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Karsa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, Pak Karsa, Pak Karsa. Tadinya saya pikir nih tentang pesugihan ya teman-teman ya. Karena pemilik toko sembako yang paling sukses di desa itu dan terbesar, ternyata di sini semuanya itu teror-teror yang dialami oleh Pak Karsa. Ternyata adalah dari perbuatan Pak Karsa sendiri yang ternyata dia adalah orang yang menghabisi kakaknya sendiri yaitu Pak Budi. Jadi semuanya itu karangan dia teman-teman ya. Ketika dia dulu mendapatkan warisan, Pak Budi ini pakai uang warisan itu untuk membuat toko sembako, membangun toko sembako, merintis toko sembako sampai akhirnya menjadi besar. Nah, sedangkan Pak Karsa sendiri justru uangnya difoya-foyain tuh, dihambur-hamburin sampai akhirnya dia terjerat hutang dan disinilah dia gelap mata dan langsung dihabisi tuh kakaknya sendiri bersama seluruh keluarganya dibakar. Oh my God, parah banget ya, dibakar hidup-hidup di dalam rumah. Dan otomatis karena tidak ada lagi saudara lain-lain, turun tuh ke Pak Karsa. Dan warga sebenarnya udah curiga sih, sampai pada akhirnya Pak Karsa mengaku itu sendiri di penghujung hidupnya. Wow, wow. Ya tapi semoga ya yang namanya pertobatan itu kan beruntung juga nih Pak Karsa minta maaf, Pak Karsa mengakui semua kesalahannya di akhir hidupnya. Apapun itu semoga Pak Karsa diampuni segala dosa-dosanya ya. Dan yang jelas semua perbuatan dia pastinya akan dipertanggungjawabkan nantinya. Dan Bu Ida pada akhirnya istrinya pergi, tapi tetap mengelola dari jauh ya, tapi udah nggak mau lagi tuh, trauma lah pastinya nempatin rumahnya. Jadi akhirnya dia mengelola dari jauh dan hasilnya dari usahanya itu didonasikan atas nama Pak Karsa dan juga Pak Budi. Luar biasa. Mari kita bisa ambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan ini. Dan itulah teman-teman, warisan apapun itu akan menjadi tidak baik ketika jatuh ke tangan orang yang tidak baik. Dan seperti Pak Karsa dan Pak Budi, dua-duanya mendapatkan bagian yang sama, tapi Pak Budi bisa mengelola dengan baik, Pak Karsa enggak. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa membuat sesuatu atau menerima sesuatu untuk kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih untuk Alma atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.